Di Sugeng Siang, Pak Mukti. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Saya ingin bertanya, Pak, program PMBM sudah kita laksanakan kurang lebih selama 2-3 bulan. Kemudian ini juga masih penyelesaian untuk tahap akhir. Kira-kira apa yang dirasakan oleh pihak kelurahan, terutama Pak Mukti sebagai kepala kelurahan? Yang jelas kami merasakan ada perbedaan dari sebelumnya ya. Jadi tukang-tukang kita sekarang sudah dilatih. Kemarin sebagian ada yang ikut sertifikasi, paling tidak tukang-tukang yang ada di Kelurahan Penggaron Kidul kompetennya bertambah, baik tukang maupun pengrajin. Mereka kalau saya lihat dari pelatihan itu kedepannya baik pengrajin maupun tukang lebih berkompeten. Itu yang jadi poin plus bagi kita, bagi warga kita, bisa berdaya saing dengan tukang-tukang yang lain. Itu mungkin harapannya seperti itu, Pak Dik. Dan kami banyak mitra, nanti kami akan menghubungkan pengrajin, produk-produk yang dihasilkan, kemudian tukang bangunan juga, dan kami linkkan ke mitra-mitra kami. Kemudian terkait dampak nyata yang dirasakan warga di luar dari kedua mitra pengrajin atau tukang bangunan, seperti bangunan hijau atau sejenisnya, karena kami kemarin juga mensosialisasikan program ke tokoh-tokoh masyarakat. Tanggapan dari Bapak seperti apa kira-kira dalam sosialisasi yang kami arahkan ke tokoh-tokoh masyarakat itu? Terkait yang bangunan hijau, harapannya warga di sini bisa melihat sudut pandang bahwa membangun suatu rumah itu tidak semuanya harus penuh bangunannya. Dalam aspek tanahnya hilang, yang penting fungsi bangunannya ada tanpa memperhatikan konsep bangunan hijau. Tentunya saya sangat bersyukur. Jadi otomatis warga kita sudah tersampaikan terkait itu bangunan hijau itu. Iya, jadi tanpa kita tidak bertindak, tapi ada dari BEM mahasiswa yang memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada warga terkait dengan bangunan hijau itu. Jadi kita tinggal mendorong. Jadi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat sudah terbentuk pemikiran terkait bangunan hijau dan kita tinggal mengarahkan. Yang jelas ada satu dari program saya itu yang sedikit masuk di tempat jenengan itu, saya wajibkan tiap RT harus punya sumur resapan horizontal. Itu saya wajibkan, walaupun yang baru berjalan masih 2 RT. Harapan kita nanti 1 RT satu-satu dulu, ke depan nanti nambah lagi RT satu-satu lagi, seperti itu. Itu salah satu bentuk kita mendorong untuk lebih akan dampak lingkungan. Tidak hanya mengambil air, tapi juga mengembalikan air itu ke tanah, seperti itu. Itu salah satu. Nah, kalau yang dari sosialisasi jenengan tentu lebih ke arah bentuk bangunannya, saya sangat mengapresiasi, sangat mendukung. Tentunya kita nanti ke depan akan support lebih pada warga kita. Mungkin itu. Harapannya dengan sosialisasi atau edukasi ke warga, terutama ke tokoh-tokoh masyarakat yang telah kami lakukan, warga akan lebih mengerti dalam membangun rumah, memahami kriteria bangunan hijau. Harapannya nanti bangunan-bangunan itu ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian melihat Penggaron Kidul sendiri sering banjir. Terkadang ketika debit air Sungai Babon itu melimpah, harapannya tadi juga sumur resapan yang menjadi program Bapak Lurah dan teman-teman di Penggaron Kidul sinkron dengan program kami, terutama produk-produk yang dihasilkan tukang, sumur resapan ataupun drainase porus, yang mana beton-beton yang kami buat dapat menyerap air ke dalam tanah, tidak seperti drainase-drainase yang solid dengan beton. Kemudian Pak Lurah, ini kami membawa topik ekonomi hijau di Penggaron Kidul dengan memanfaatkan sedimen Sungai Babon, limbah konstruksi dan juga abus kampadi yang notabene
belum dimanfaatkan secara optimal. Tetapi pengrajin batu bata sudah memanfaatkan sedimen itu sebagai material utama dalam pembuatan bata. Apakah dari Pak Lurah ada pandangan ke depan untuk meningkatkan ekonomi hijau dalam programnya Pak Lurah yang sinkron dengan program kami, terkhususnya dalam pemanfaatan sedimen sungai atau limbah konstruksi atau yang lainnya yang mempunyai potensi lebih yang sekiranya kita belum menggali ke dalam ekonomi hijau di Pura? Kalau melihat potensi kita, ya potensi kita memang sejarahnya dulu adalah pengrajin bata semua. Jadi hampir seluruh warga di Kelurahan Penggaron dulu itu adalah pengrajin bata. Kita akan mempertahankan itu. Jadi biar nama Penggaron yang dulu dikenal dengan Batanggaron itu masih tetap dikenang. Jadi kita akan mendorong, mensupport pengrajin batu bata untuk tetap bisa memanfaatkan sedimen untuk batu bata. Yang satu itu karena dulu sebelum sedimen itu mereka memanfaatkan tanah mereka sendiri. Tanah merah. Ya, tanah mereka digunakan untuk pembuatan batu bata. Tapi sekarang kita mengarahkan jangan tanah, tapi melalui aliran sungai saja yang sedimen yang ada di sungai itu. Jadi hampir semua sudah berpindah dari tanah mereka sendiri kemudian ke sedimen. Itu yang kita dorong untuk paling tidak membantu pemerintah dalam mengurangi sedimen yang ada di kali. Paling kita mendorongnya ke situ lagi karena memang Penggaron adalah produsen Penggaron bata Penggaron. Ya. Dari dulu ya. Udah lama ya Pak? Ya, karena saya waktu masih kecil orang tua saya bangun rumah itu ada dua pilihan, Batanggaron atau bata welahan. Nah, ternyata Batanggaron itu lebih murah. Nah, rumah saya itu pakai Batanggaron. Baik. Ya. Dan terakhir nih Pak Mukti, kita sudah serah terima alat. Ya. Ada alat yang besar sekali itu molen hari ini datang, kemarin beberapa alat sudah kita serah terimakan. Harapannya nanti alat-alat yang sudah kami serah terimakan ini dalam cakupan kelurahan akan digunakan seperti apa, kemudian khusus untuk yang mitra-mitra yang kami berdayakan itu seperti apa? Ya. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih atas bantuan dari teman-teman mahasiswa terkait dengan peralatan. Kemarin saya sudah merangkul Ketua LPMK karena terkait dengan pembangunan yang ada di Kelurahan Penggaron Kidul itu mitra kita adalah LPMK. Jadi kita gandeng untuk bisa mengelola peralatan itu. Jadi nanti kita gunakan untuk warga yang ingin menggunakan, terutama tukang, terutama pengrajin batu bata. Kalau ingin meminjam peralatan kita siapkan. Nanti yang mengelola adalah LPMK. Jadi nanti ada pembukuannya, dipinjam siapa, kembalikan lagi seperti itu. Jadi tidak boleh berhenti di satu orang. Kalau sudah selesai kembalikan lagi, nanti ada yang meminjam yang lainnya. Kita ada pengalaman dari kita pernah dapat bantuan traktor. Itu juga karena berhenti di satu orang, terus kondisi sekarang rusak. Nah itu kita belajar dari pengalaman, kita akan lebih ketat lagi dalam mengelola bantuan dari mahasiswa ini. Mungkin itu. Baik, Pak Lurah, terima kasih atas waktunya. Harapannya program ini nanti memberi manfaat yang luar biasa. Amin. Terkhususnya untuk mitra kami, tukang bangunan dan pengrajin batu bata di Penggaron. Dan terima kasih atas waktu dan juga atensi dari Pak Lurah telah membimbing kami, dosen dan juga tim mahasiswa dalam melaksanakan program PNM tahun 2020 ini. Terima kasih Pak Lurah sekali lagi. Oke, saya juga terima kasih.